Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 pada kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis dan perbandingan bentuk evaluasi pendidikan formal dan non-formal. Kelompok kami beranggotakan saya, Albertus Rafael Rivalino, tim K152204, Saya Dimas Bonar, NIM K15 22026. Saya Rina Stianingrum, NIM K15 22066. Oke, pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama ada pendidikan formal, yang kedua pendidikan non-formal, dan yang ketiga perbandingannya. Lanjut, Mas. Oke, yang pertama pendidikan formal, analisis bentuk evaluasi pendidikan formal, yaitu paper based test, bentuk evaluasi di SMK Palapa Semarang. Pengertian paper based test. Paper based test atau PBT adalah bentuk ujian dengan pembuktian dan tulisan sebagai sarana utama pertanyaan dan jawaban ujian. PBT merupakan penilaian atau tes yang ditempuh bersama menggunakan bahan kertas dan siswa mengerjakan ujian pada waktu yang sama di tempat yang sama dengan lembar jawaban tertulis dalam bentuk PBT. Dalam bentuk PBT ini, waktu ujian seringkali disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal dan banyaknya soal yang dibutuhkan. Tujuan adanya PBT ini untuk memudahkan siswa mengikuti ujian secara serentak di dalam sebuah ruangan tanpa memerlukan jaringan internet dan sekolah tanpa harus mengeluarkan biaya untuk menyediakan lab komputer yang memadai serta untuk mengukur keterampilan menulis dan membaca siswa. Jenis-jenis paper based test. Yang pertama, pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah seperangkat tes yang setiap butirnya menyediakan pilihan jawaban dan salah satu opsinya merupakan jawaban yang benar. Sedangkan opsi lainnya berfungsi sebagai distraktor atau pengecoh. Yang kedua, soal uraian atau isian singkat merupakan serangkaian pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan, dan bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Sistem pelaksanaan paper based test. Yang pertama yaitu offline atau luring. Pada PBT yang dilaksanakan secara offline, siswa atau peserta ujian harus datang langsung ke lokasi atau di sekolah, di mana ujian itu dilakukan dan mengikuti ujian di dalam kelas. Jadi, siswa tidak boleh terlambat datang ke sekolah karena ujian ini akan dipaksakan sesuai dengan jam jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan biasanya dalam setiap kelas terdapat dua pengawas ujian yang bertugas untuk membagikan soal dan lembar jawaban, serta mengawasi siswa selama ujian berlangsung. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PBT. Kelebihan. Yang pertama, tidak perlu mengatur internet dan perangkat jaringan. Yang kedua, semua usia dapat menyelenggarakannya. Waktu pelaksanaannya lebih fleksibel, bisa dilakukan sekaligus dalam jumlah banyak. Siswa dapat menandai jawaban sebelum menyalin ke lembar jawaban. Dan yang terakhir, mudah dilihat, simpan jawaban sementara atau tanda pertanyaan dan jawaban sebelum meninjau jawaban tertentu. Selanjutnya, kekurangan PBT. Yang pertama, ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tahap koreksi. Yang kedua, peserta mungkin tidak segera diberitahu tentang hasil ujian. Diperlukan biaya pencetakan, mudah terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya, lembar kertas mudah kotor dan rusak, karena tidak dapat menambahkan efek suara atau video, jenis pertanyaannya tidak banyak. Lalu yang ke selanjutnya, jika ada pertanyaan yang bergambar, biasanya dicetak hitam putih. Isu Anda juga perlu mengoreksi lembar jawaban secara manual walau ada komputer. Nah, berikut ada contoh soal dari PBT di SMK Palapa Semarang. Next, Mas. Ini soal 25 soal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rina Staningrum. Selanjutnya, poin kedua yaitu pendidikan non-formal.
Analisis bentuk evaluasi pendidikan non-formal, yaitu menggunakan komputer based test, bentuk evaluasi di pelatihan kejuruan operator komputer. Pengertian komputer based test. Komputer based test merupakan tes atau ujian yang menggunakan komputer sehingga siswa tidak memerlukan pensil atau kertas untuk mengerjakan ujian. Semua soal dan lembar jawaban sudah tersedia di komputer sehingga peserta hanya perlu mengarahkan kursor pada komputer ke jawaban yang paling tepat atau tinggal mengetik jawaban apabila soal berbentuk esai. Kemudian tujuan komputer based test. Tujuannya yaitu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan saat ujian berlangsung, mencegah keterbatasan dan kerusakan soal, serta mengurangi biaya pelaksanaan ujian dan penggunaan kertas. Kemudian jenis-jenis komputer based test. 1. CPT linear. CPT linear adalah jenis CPT di mana peserta ujian mendapatkan pertanyaan yang berbeda tanpa mempertimbangkan tingkat kinerja peserta. Pertanyaan yang diberikan bisa dimulai dari yang termudah hingga paling sulit atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, CPT adaptif. CPT adaptif adalah tes di mana pertanyaan yang diberikan berdasarkan tingkat kinerja peserta. Pertanyaan ini dikategorikan berdasarkan konten dan tingkat kesulitan. Dalam tes ini, peserta akan mendapatkan soal dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuannya. Sistem pelaksanaannya. Pertama, online. Pada CPT yang dilaksanakan secara online, siswa atau peserta ujian harus datang langsung ke server pusat di mana ujian dilakukan dan mengikuti ujian di komputer. Jadi, apabila server pusatnya di sekolah, maka siswa harus datang ke sekolah untuk melaksanakan tes berbasis komputer ini. Hal ini dikarenakan server sekolah akan terkoneksi langsung ke server pusat agar ujian dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, semi-online. Sementara pada CPT semi-online, server lokal atau server sekolah akan terkoneksi ke server pusat secara online. Dengan begitu, sekolah dapat menerima soal dan mengirimkan jawaban ujian. Sementara itu, ujian akan dikerjakan secara offline oleh siswa atau peserta ujian dengan menggunakan server sekolah. Dan yang ketiga adalah offline. CPT offline dilakukan dengan cara siswa atau peserta ujian menginstal program pada server LAN, yaitu suatu jaringan komputer yang hanya dapat digunakan di dalam wilayah lokal saja. Server LAN akan terkoneksi ke setiap komputer siswa atau peserta ujian tanpa terkoneksi langsung ke server pusat. Poin selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan CPT. Pertama, kelebihan CPT. A. Memudahkan peserta tes karena dapat dilakukan di mana dan kapan saja asalkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. B. Menghemat waktu, sebab panitia ujian hanya perlu menginput soal dalam server tanpa harus mencetak dan memperbanyak soal. Yang C. Meminimalisir kesalahan dan kecurangan. Sistem CPT akan langsung mengakumulasi hasil ujian secara otomatis berdasarkan kunci jawaban yang telah diinput sebelumnya. D. Menghemat anggaran karena tidak perlu mencetak soal dan lembar jawaban. E. Memperoleh hasil ujian yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, kekurangan CPT. A. Adanya kemungkinan komputer error atau tidak bisa diakses sehingga akan membuat peserta ujian panik, stres, dan tidak bisa berkonsentrasi. B. Peserta harus mampu mengoperasikan perangkat yang digunakan untuk CPT, seperti komputer atau laptop. C. Memerlukan komputer atau laptop untuk melaksanakan CPT. Sayangnya tidak semua sekolah atau perusahaan dapat menyediakan perangkat ini. D. Memerlukan jaringan internet agar dapat melaksanakan CPT. E. Jika sistem CPT bermasalah, pelaksanaan tes akan tertunda. Selanjutnya ini adalah contoh soal dengan metode CPT atau komputer based test. Selanjutnya adalah perbandingan. Perbandingan bentuk evaluasi pendidikan formal dan non-formal. Ada 3 kategori aspek pendidikan formal PBT, pendidikan non-formal CPT. Tujuan dari pendidikan formal digunakan untuk mengevaluasi akademik seperti ujian sekolah, ujian akhir semester, dan ujian nasional, dan membantu dalam penilaian prestasi akademik siswa secara menyeluruh dan komparatif.
Selanjutnya, pendidikan non-formal CBT untuk tujuannya digunakan untuk sertifikat keterampilan, penilaian kursus, pelatihan, dan evaluasi program pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya, bertujuan untuk mengukur kompetensi praktis dan profesional yang relevan dengan industri atau bidang kerja tertentu. Untuk pelaksanaan pendidikan formal, yang pertama soal dicetak dan dibagikan kepada siswa dalam format fisik. Kedua, pelaksanaan ujian di ruang kelas atau tempat ujian yang telah ditentukan. Tiga, pengawas dilakukan secara langsung oleh guru atau pengawas ujian. Keempat, pengumpulan dan pemeriksaan jawaban secara manual oleh pengajar atau lembaga terkait. Untuk pelaksanaan pendidikan nonformal atau CBT, yang pertama soal diakses atau dikerjakan secara digital melalui komputer atau perangkat lain. Kedua, ujian dapat dilakukan di pusat tes resmi atau secara online dari lokasi yang fleksibel. Ketiga, pengawasan dapat dilakukan secara online atau proctoring melalui pengawas di pusat tes. Yang keempat, penilaian sering dilakukan secara otomatis oleh sistem, memungkinkan hasil yang lebih cepat. Untuk kelebihan pendidikan formal, familiaritas siswa dan guru dengan format ujian tradisional. Kedua, tidak memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih. Dan ketiga, dapat diakses oleh semua orang termasuk yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Untuk kelebihan pendidikan non-formal, yang pertama lebih efisien dalam hal waktu dan biaya karena penilaian otomatis. Yang kedua, fleksibilitas tempat dan waktu pelaksanaan ujian beragam pelaksanaan ujian. Yang ketiga, beragam format soal, misalnya simulasi interaktif yang dapat lebih mendekati situasi nyata. Terakhir, pengolahan data hasil ujian lebih cepat dan akurat. Untuk tantangan, proses pemeriksaan manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Yang kedua, penyimpanan dan distribusi soal lembar jawaban yang memerlukan logistik dan keamanan tinggi. Untuk CBT memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai termasuk komputer dan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, potensi masalah teknis dalam pelaksanaan ujian seperti gangguan jaringan atau kegagalan perangkat lunak. Ketiga, kesenjangan akses teknologi antara peserta ujian dari berbagai latar belakang ekonomi atau daerah yang berbeda. Keempat, keamanan data dan kerahasiaan ujian yang harus dijaga dari ancaman cyber. Aksesibilitas. Untuk PBT lebih mudah diakses oleh siswa di daerah dengan keterbatasan akses teknologi. Kedua, meminimalisir ketidaksetaraan yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan teknologi antara siswa. Ketiga, namun memerlukan sumber daya manusia yang lebih besar untuk pengawasan dan pemeriksaan manusia. Untuk aksesibilitas CPT dapat diakses dari berbagai lokasi, memberikan fleksibilitas lebih kepada peserta. Kedua, menyediakan peluang untuk peserta dari berbagai latar belakang untuk mengikuti ujian sertifikasi atau kursus online tanpa harus hadir secara fisik. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan semua peserta memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang dibutuhkan. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para pemirsa apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kalian. Kami memohon maaf dan terima kasih.